Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 asal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari jurusan Teknik Industri. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul ERD, CDM, PDM, dan database dari Praktikum Sistem Informasi Manajemen. Selanjutnya ada perkenalkan. Nama saya Gerges Erlangga Mahendra Danta, NPM 2003 2010967. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Rafida Amelia Anastasia dengan NPM 201320110171. Selanjutnya ada penjelasan yang pertama yaitu mengenai Entity Relation Diagram atau ERD. Yang pertama, ERD adalah satu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. ERD juga dapat diartikan sebagai bentuk awal perancangan basis data yang menggunakan simbol-simbol terdiri dari entitas dan hubungannya. ERD sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ERD Logical Data Model dan ERD Physical Data Model. Logical Data Model adalah konsep entity ERD yang mana data dapat merepresentasikan sebuah kenyataan, dimasukkan ke dalam sebuah pemrosesan logika dan dapat menghasilkan informasi. Sedangkan untuk PDM atau Physical Data Model adalah konsep Entity Relationship Diagram, yang mana data disimpan pada media penyimpanan atau storage dalam suatu susunan secara fisik. Selanjutnya ada simbol-simbol dari ERD. Yang pertama untuk simbol dari entitas sendiri adalah berupa persegi panjang. Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Selanjutnya ada relasi yang memiliki arti yaitu menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Selanjutnya ada atribut. Atribut ini berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas. Atribut yang berfungsi sebagai key diberi dengan garis bawah. Selanjutnya ada garis sebagai penghubung antara relasi dan entitas atau relasi dan entitas dengan atribut. Selanjutnya ada CDM. CDM atau Conceptual Data Model adalah suatu desain konsep utama dari suatu database yang menghubungkan antar tabel. CDM memodelkan struktur logis dari keseluruhan aplikasi data, tidak tergantung pada software atau pertimbangan model struktur data. CDM yang valid dapat dikonversi ke PDM atau CDM. CDM berfungsi memodelkan struktur logika dari basis data. Selanjutnya ada jenis subjek dalam CDM. Yang pertama ada entitas. Untuk membuat entitas, klik item pada palette dengan label entity, kemudian klik space putih di sebelah kanan untuk membuat beberapa entitas. Klik terus jumlah data entitas yang dibutuhkan. Selanjutnya ada hubungan atau relasi. Untuk membuat relasi antara dua entitas, klik item pada palette dengan label relationship, kemudian hubungkan kedua entitas. Selanjutnya ada inheritance. Untuk membuat inheritance dari sebuah entitas, kita lebih dahulu membuat entitas antara lain yang merupakan child dari entitas parent. Lalu klik item pada palette dengan label inheritance, hubungkan entitas parent dengan salah satu entitas child. Selanjutnya ada Physical Data Model atau PDM, merupakan model menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel yang mempunyai sejumlah kolom, di mana setiap kolom mempunyai nama yang unik. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Selanjutnya ada jenis-jenis objek PDM, yang pertama ada table, yang kedua ada view, yang ketiga ada reference. Selanjutnya, ada langkah-langkah membuat PDM. Yang pertama, buka file CDM yang sudah jadi. Yang kedua, dari tools, pilih Generate Physical Data Model, pilih di DBMS yang akan digunakan. Yang ketiga, setelah klik OK, PDM akan di-generate secara otomatis. Dan yang terakhir, tambahkan atribut pada tabel baru yang dihasilkan jika ada contoh physical data model atau BDM. Next. Selanjutnya ada basis data, yaitu kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query
Basis data disebut sistem manajemen basis data. Next. Kemudian ada konsep dari basis data. Kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas file yang saling berhubungan relation dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Next. Kemudian ada kriteria basis data. Yang pertama, data yang sama dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna untuk berbagai kegunaan yang berbeda. Yang kedua, data tidak tergantung pada struktur penyimpanan atau cara membaca data dari program aplikasi atau data bersifat transparan terhadap program aplikasi. Dan yang terakhir, para pemakai dapat mendefinisikan database dengan menggunakan suatu bahasa, mengizinkan para pemakai untuk menetapkan struktur dan jenis data dan batasan pada definisi data yang disimpan di database. Next. MySQL. Jenis database server yang sangat populer hari ini disebabkan karena MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-nya. MySQL bersifat open source. Software ini dilengkapi dengan source code atau kode yang dipakai untuk membuat MySQL. Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU atau General Public License sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data. Next. Dan yang terakhir ada kelebihan dari MySQL. Yang pertama, mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Yang kedua, tidak membutuhkan RAM besar. Yang ketiga, mendukung multi-user. Yang keempat, bersifat open source. Yang kelima, struktur tabel yang fleksibel. Dan yang terakhir, tipe data yang bervariasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari Power Design untuk pengerjaan ERD dan PDM dan juga penggunaan dari file SQL untuk database. Nah, sekarang kita dengan yang pertama menggunakan mengklik create model, kemudian conceptual data, kita klik OK. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan conceptual diagram. Nah, di sini ada 4 entity. Nah, untuk yang pertama nama entitinya di sini ada dimisalkan jadi pembeli. Untuk atributnya di sini dimisalkan ada nama pembeli, kita misalkan di sini deh. Nama pembeli, kemudian untuk tipe datanya itu ada Nah, untuk variabel karakternya ini, untuk data tipenya ini ada yang kita klik variabel data untuk variabel karakter. Kemudian untuk lainnya bisa sesuai kebutuhan. Untuk nama biasanya tidak terlalu panjang atau seperti 30 atau mungkin 20 karakter. Kita bisa di sini kita buat agar aman, kita buat 50 karakter deh. Nah, oke. Untuk mandatory dan primary ini, kalau primary berarti dia benar-benar dibutuhkan seperti data pribadi yang benar-benar otentik seperti ID dan lain-lain. Dan untuk yang selanjutnya dibuat dengan sesuai kebutuhan dengan cara yang juga sama. Nah, oke. Kita klik OK. Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi nih, contoh physical atau PDM dan bagaimana cara pembuatannya itu jadi seperti ini. Bentar.
Nah, ini adalah contoh dari CDM. Oke, untuk cara pembuat untuk CDM sendiri itu cara pembuatan sebelum itu, sorry, itu dengan cara mengklik tools, kemudian kita cek model. Oke. Nah, kalau seperti ini artinya itu sudah benar. Kita balik lagi. Kemudian untuk cara membuat uh, buat CDM atau conceptual data model adalah dengan cara mengklik generate conceptual data model. Kemudian untuk physical data juga tinggal mengklik ini. Dan nah, karena di sini sudah ada jadi tidak bisa dan tinggal klik OK nanti keluar hasilnya menjadi seperti ini untuk CDM. Begitu juga dengan PDM. Kemudian untuk relationship-nya ini sendiri dituliskan sesuai kebutuhan. Nah, kayak di sini kita bisa menjadi kalau pembeli misalnya kita buat menjadi mendatangi pegawai misalnya gini mendatangi. Oke, dan untuk ini one many atau many one kita oke deh. Oke, nah jadi sepertinya itu untuk relationship kedua. Ini menunjukkan velg. Ini kan studi kasus dari yang dibahas adalah tentang penjualan dari velg mobil. Ini menunjukkan barangnya kepada pembeli. Nah, oke. Oke. Itu juga yang ketiga. Dari hasil pembelian kita menghasilkan stroke pembelian. Ini kita klik, kita ubah namanya menjadi menghasilkan. Kita klik OK. Nah, setelah sudah, selanjutnya adalah kita membuat menjadi file SQL dengan cara kita klik. Untuk file SQL sendiri itu ada di ini. Karena nanti di BMS kita ubah menjadi file SQL, begitu juga dengan nanti kalau membuat conceptual data. Nah, ini menjadi file SQL untuk detailnya. Oke, kita sekarang lanjut untuk ke localhost data. Tapi sebelum itu kita harus mengaktifkan XAMPP. Ini kedua Apache dan MySQL ini menjadi start. Ini adalah contoh yang sudah di start. Oke, kita lanjut ke browser. Nah ini yang pertama untuk database-nya jika belum dibuat terlebih dahulu dengan cara create. Kemudian kita buat nama database-nya, kemudian klik create. Untuk selanjutnya setelah create, kemudian nanti kita mengimport file. Nah, misalnya kita choose file seperti ini. Misalnya ada file SQL. Nah, seperti ini penjualan velg yang sudah dibuat. Kita klik open, kemudian kita klik go, akan menjadi seperti ini nantinya, keluar seperti di samping, kemudian akan keluar seperti ini menjadi dari keempat entity tadi. Kemudian untuk pengisian datanya sendiri itu berada di insert. Nah, nanti akan keluar seperti ini dan diisi sesuai kebutuhan. Nah, seperti yang ada di contoh seperti ini, ada bagian dari entity yang ada centangnya. Itu jika ada entity yang seperti ini jangan diisi terlebih dahulu, melainkan mengisi data yang lain yang tidak ada centangnya. Contohnya seperti kita lihat oke, kita contoh seperti di pembeli itu. Nah, seperti ini tidak ada centangnya. Ini bisa diisi terlebih dahulu, kemudian baru mengisi yang lainnya yang ada centangnya. Nah, untuk hasilnya sendiri itu nanti menjadi seperti ini ketika database-nya sudah diisi.
Oke, sekian penjelasan dari saya tentang penggunaan Power Design dan juga SAM untuk membuat database. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.